Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam sukacita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470, ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Yesus ho napunaau. Jesus ho napunaau, dohot na adong diau, gogo dohot ho saki, sahat matu tangan mi. Hatanang soaraki, sai rajai madohoti, sai denggan huhut sitong, main hataku sai tok-tok. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang memiliki setiap kehidupan kami, dan apapun yang kami punya adalah pemberian Tuhan semata. Kiranya Tuhan mengajari kami untuk dapat mempergunakan setiap berkat-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menyatakan kasih Tuhan terhadap sesama kami. Saatnya Tuhan kami menyambut firman-Mu. Kuasai hati dan jiwa kami, agar firman-Mu dengan leluasa memerintah dan memimpin kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Dalam bahasa Batak Toba, "Dungini nanaposonaima, behama pangalehokku mangganupi 100 halak, alainin nasieli sama. Sailehon mai disituan natoropi asamangan nasida, ai songonoddo hatan di jahuba. Ikon mangan akka jolmai, jala ikon adong dope tiba." Demikian firman Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan memberi lebih dari cukup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita di dunia ini tidaklah sendiri. Akan tetapi kita adalah bagian dari suatu komunitas, baik dalam keluarga, masyarakat, agama, budaya, bangsa, dan negara. Dalam relasi kita dengan orang lain, kita tidak dapat hanya memikirkan diri sendiri. Tentunya kita percaya jika di sekitar kita telah tercipta kesejahteraan, maka kita pun akan ikut menikmati kesejahteraan itu. Atau jika di sekitar kita sebaliknya merasakan kemelaratan, merasakan kemiskinan, maka kita pun akan ikut terimbas dengan kemelaratan itu. Bila lingkungan kita sehat, tentu kita juga akan mengalami sukacita ikut merasakan sehat. Oleh karena itu, hidup orang percaya seharusnya tetap memikirkan orang lain, tetap merancang kebaikan bagi orang lain, kebaikan bagi hidup bersama.
Itulah yang dapat kita lihat dari renungan kita pada hari ini. Kita boleh memetik dari firman Tuhan tentang pelayanan Nabi Elisa. Dia melayani sebagai pengganti Nabi Elia, melanjutkan tanggung jawab untuk menyampaikan suara kenabian atau suara Allah di dalam tatanan kehidupan umat Israel. Jika kita membaca pada ayat sebelum renungan kita ayat 38, kita akan lebih memahami apa sesungguhnya yang melatar belakangi ayat yang kita baca ini. Bahwa ternyata di Gilgal telah terjadi musim paceklik, masa kelaparan, yaitu kalau bahasa Batak haleon. Bahwa banyak masyarakat yang menjadi terimbas mengalami kekurangan bahan makanan. Situasi sulit ini telah menggugah hati Elisa untuk melakukan apa yang sesungguhnya yang pantas dia lakukan sebagai seorang utusan Allah di tengah-tengah umat Tuhan. Dalam situasi masa sulit ini juga ternyata masih ada orang yang peduli dengan keadaan itu. Seseorang yang dikatakan datang dari Baal Salisa. Dia masih memberikan persembahannya kepada Tuhan lewat nabi, lewat utusan-utusan Allah. Dan itulah yang diterima oleh Elisa. Dan kemudian Elisa sendiri pun tidak pernah hanya mementingkan dirinya. Bahkan dia rela berbagi, rela memberikan apa yang ada padanya untuk dinikmati atau diterima oleh orang lain. Elisa menerima persembahan dan mempergunakannya untuk keperluan yang seharusnya, yaitu dia pakai sebagai sokongan terlaksananya pelayanan. Elisa menata dengan baik segala keperluan pelayanan di bait Allah. Dengan ketulusan hatinya, dia membagikan seluruh persembahan itu di tengah-tengah umat. Dengan dasar memperhatikan, mengutamakan rasa solidaritas kemanusiaannya. Sikap Elisa dalam menghadapi segala krisis yang terjadi tentu itu memperlihatkan keyakinannya yang besar kepada Tuhan. Sehingga tidak pernah muncul bagi dia kebimbangan atau ketakutan untuk menghadapi sesuatu hal yang terjadi. Itulah sebabnya dia memerintahkan pelayannya untuk membagikan yang ada. Tetapi si pelayan merasa ragu dan khawatir. Sebab jumlah makanan yang tersedia tidak mungkin dapat mencukupi jika diberikan kepada 100 orang yang ada saat itu. Melihat keadaan itu, si pelayan menyampaikan, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Itulah yang kita baca dalam renungan kita hari ini. Tetapi Elisa memberikan jawaban, bahkan sebagai perintah. Dia katakan bahwa si pelayan harus membagikan. Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Saudaraku yang terkasih, apa yang boleh kita petik dari renungan firman Tuhan ini? Kekhawatiran memang sering menjadi sumber ketakutan, bahkan menjadi sumber permasalahan hidup. Sebagaimana si pelayan telah membantah Elisa atas ketidakmungkinan itu. Namun oleh karena desakan dan perintah Elisa,
Selanjutnya, si pelayan pun membagikan roti yang hanya 20 jelai itu untuk dimakan oleh 100 orang. Apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Ternyata Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Mereka semua makan hingga kenyang. Bahkan yang sangat menakjubkan lagi, masih ada sisanya. Tentu pertanyaan bagi kita yang pertama, mengapa bisa terjadi hingga ada sisanya? Kita coba melihat secara logika manusia kita, pemikiran kita tentu masih dapat menjelaskan itu. Karena setiap orang tidak lagi hanya mementingkan dirinya sendiri, namun telah mementingkan kebersamaan atau mementingkan orang lain, sehingga tidak lagi hidup dalam kerakusan, maka ada rasa ingin berbagi. Itu secara logika manusiawi kita. Tetapi lebih daripada itu, ibu bapak saudara yang terkasih, bahwa Allah turut bekerja. Kuasa Tuhan terjadi saat roti itu dibagi-bagikan oleh si pelayan, dan roti itu bertambah-tambah. Maka peristiwa Nabi Elia memberi makan 100 orang dengan 20 jelai roti, itu menunjukkan pemeliharaan Allah yang sempurna bagi setiap orang yang percaya. Bahkan di tengah-tengah kesusahan dan kekurangan, di sanalah kuasa Tuhan tetap berlaku bagi setiap orang yang taat dan yang hanya beriman kepadanya. Sehingga kehadiran Elisa membawa angin segar, membawa penghiburan yang meneguhkan di tengah-tengah kehidupan umat yang saat itu menghadapi suasana atau keadaan sulit. Sesungguhnya itu adalah kemustahilan. Namun di dalam imannya, karena Elisa sungguh percaya bahwa Allah akan bekerja, Allah memberikan apa yang menjadi kebutuhan hidup, keperluan umat pilihannya. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, sahabat dan murid Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai setiap orang yang menghidupi dirinya dengan memedomani firman Tuhan, menghayati, melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang taat akan firman Tuhan, maka segala sesuatu dapat terjadi baginya. Bahkan hal-hal yang mustahil pun dilakukan oleh Tuhan untuk memenuhi kehidupan, keperluan orang-orang yang percaya kepadanya. Perbuatan Tuhan adalah bukti pemeliharaannya kepada umat yang dikasihinya. Dia setia mendengar setiap keluhan. Dia setia mendengar setiap seruan yang disampaikan kepadanya. Bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun situasi yang kita hadapi, miskin, lapar, serta menderita, maka percayalah akan belas kasihannya, dan ia pun akan memberikan kekuatan, bahkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan tentu kita harus juga akui bahwa perjalanan hidup kita adalah sebuah mujizat. Oleh banyaknya peristiwa yang terjadi di luar kemampuan kita, di luar logika pemikiran kita. Sehingga mujizat-mujizat yang terjadi itu tidak hanya di zaman dahulu, di zaman Elisa, tapi bahkan terjadi hingga saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, Elisa menjadi teladan bagi kita dalam iman yang selalu percaya kepada tindakan pertolongan Tuhan. Tidak khawatir akan kekurangan bekal makanan dan kebutuhan kehidupannya. Bahkan dia memiliki hati yang terbuka untuk berbelas kasihan, melakukan apa yang menjadi tugas-tugasnya, sebagaimana Yesus pernah melakukan itu sebagai ungkapan rasa empatinya, belas kasihannya
ketika Yesus telah memberi makan 5.000 orang, di mana juga terjadi mujizat bahwa dari keterbatasan yang ada, yang hanya terdiri dari 5 roti dan 2 ikan, bahkan bisa sisa 12 bakul. Itu adalah mujizat Allah yang terjadi. Tetapi didorong oleh hati Yesus yang tergerak dengan belas kasihan memberikan makan 5.000 orang. Kiranya ini juga dapat kita pedomani, memiliki kepekaan, kepedulian di tengah-tengah kemanusiaan kita. Karena kita tahu Allah yang kita percaya, Dialah Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia yang selalu menyatakan pertolongannya, dan Dia akan selalu berusaha menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena itulah ciri hidup orang yang beriman dan yang hanya percaya kepada Allah. Dengan hidup dalam pengharapan akan menuntun kita kepada sukacita dan damai sejahtera. Dan kita pun akan dimampukan memandang segala sesuatu yang Tuhan lakukan sebagai karya dan anugerah Tuhan. Setiap peristiwa yang terjadi, di sana ada anugerahnya. Ketika kita percaya, saudaraku yang terkasih, kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu apapun yang akan kita ragukan lagi dan khawatirkan, bahwa ternyata kita percaya Tuhan itu selalu memberi lebih. Sebagaimana kita boleh membaca dalam Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Percayalah dan yakinlah sepenuhnya, bila Allah memberi, Dia mampu memberi lebih dari cukup. Oleh karenanya, mari jalani kehidupan ini sebagaimana layaknya dan semampu kita. Lebih daripada itu, serahkanlah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Dan tetaplah menjadi pribadi yang mau memberikan diri, dipakai oleh Tuhan menjadi sumber berkat bagi saudara-saudara kita, menjadi saluran berkat Tuhan. Sebagaimana Yesus berkata, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35c. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya saat ini tetap diingatkan untuk selalu bermurah hati, membagi milik yang ada pada kita, bersedia membagikannya bagi orang-orang yang membutuhkan. Itulah bukti kepekaan, kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu jugalah bukti sebagai kita orang yang percaya dan tetap harus diasah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menyapa kami di hari ini. Biarlah kami dikuatkan dan dimampukan kembali untuk menjadi saluran berkat-Mu. Hidup di dalam kepedulian dan kepekaan terhadap saudara-saudara kami, sebagaimana yang Elisa telah lakukan. Demikian Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami untuk mengutamakan melakukan kasih dan memberikan apa yang menjadi keperluan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan atas gugahan firman-Mu ini. Kiranya kami dituntun dan dimampukan untuk melakukannya. Berkati kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk menjadi berkat-Mu bagi saudara-saudara kami. Dan kami jauh dari segala kehidupan egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Berkati seluruh jemaat-Mu dan saudara-saudara kami, keluarga kami yang jauh dan dekat dari kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati ibu bapak saudara yang terkasih. Biarlah karya dan pekerjaan kita tetap menjadi pujian bagi Tuhan. Tetap jaga kesehatan.
Horas